Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu peserta didik kelas 7. Berjumpa lagi dengan Ibu Zulia dalam mata pelajaran IPS. Semoga kalian semua selalu semangat ya belajar dari rumah dan tetap terapkan pola hidup sehat agar kita terbebas dari virus corona. Kali ini kita akan memasuki materi pelajaran bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan. Sudah siap kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian kelangkaan. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Manusia disebut sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha terus-menerus memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Pada zaman praaksara, kehidupan masih primitif. Untuk memenuhi kebutuhan, mereka dilakukan dengan cara berburu dan meramu. Kemudian, seiring dengan majunya cara berpikir dan kebudayaan, mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara barter. Saat ini, di mana jumlah penduduk semakin bertambah, tentu kebutuhan manusia pun akan semakin banyak. Dalam memenuhi semua kebutuhannya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian dengan uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama adalah menunjukkan antrian BBM di pom bensin. Gambar kedua yaitu orang sedang mengantri untuk mendapatkan air bersih. Kenapa kedua kejadian itu bisa terjadi? Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas, sehingga muncullah masalah ekonomi kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia sementara sumber daya jumlahnya terbatas. Contohnya, ketersediaan air bersih yang terkendala akan menyebabkan kelangkaan, sehingga antrian panjang pembeli tidak dapat dihindari. Faktor penyebab kelangkaan. 1. Keterbatasan sumber daya. Alam menyediakan sumber daya yang melimpah, namun apabila digunakan secara sembarang, jumlahnya akan semakin terbatas. 2. Perbedaan letak geografis. Alam memang menyediakan sumber daya, tetapi tersebar tidak merata di setiap daerah. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas. 3. Pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antar kebutuhan dengan ketersediaan barang dan jasa. 4. Keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi suatu barang menyebabkan penawaran tetap, sedangkan permintaan barang tersebut tinggi, sehingga menyebabkan kelangkaan. 5. Bencana alam. Bencana alam yang terjadi akan merusak sumber daya alam yang ada, menyebabkan kerugian sehingga memunculkan kelangkaan. 6. Tidak adanya barang pengganti yang efektif. Tidak adanya pengganti suatu barang atau jasa menyebabkan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Anak-anak, setelah kalian mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan, sekarang bagaimana cara kalian untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Cara mengatasi kelangkaan. 1. Menyusun skala prioritas.
Menentukan urutan dari yang penting sampai kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas, kita dapat mengetahui kebutuhan mana yang mendesak dan paling penting. 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam. 3. Memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. 4. Menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti yang disebut substitusi. Dan yang kelima, meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi manusia. Baik anak-anak, sudah paham kan tentang konsep kelangkaan dan kebutuhan? Sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.